Ditampilkan pada suatu malam, seorang pria tampan dan gagah mengatur sebuah perayaan di Singapura. Di sana, dia berencana untuk melamar sang kekasih yang cantik jelita meski belum lama membina hubungan cinta. Suasana di malam itu benar-benar meriah dan penuh kegembiraan, serta bikin deg-degan, terutama saat si pria mempersiapkan momen lamaran. Namun sangat disayangkan, semua berubah menjadi tragedi mengerikan ketika seorang gadis penjual pernak-pernik meledakkan dagangannya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu mereka yang tulus mencari kebenaran tidak akan pernah tersesat meski harus melewati banyak keraguan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini bertema petualangan aksi dan fiksi ilmiah yang cukup seru berjudul River World, rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Stuart Gillard, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman. Baik, janganlah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, di tengah kekacauan, tokoh utama kita, Matthew Ellman, tiba-tiba tersadar, namun kini ia berada di dalam sebuah ruangan misterius. Penglihatannya kabur, dan sebelum kembali tak sadarkan diri, Matt sempat melihat seorang wanita yang mencopot gelang dari tangannya. Saat terbangun di kesempatan berikutnya, Matt terkejut mendapati diri terapung di sungai. Dalam kondisi bingung dan pusing, tokoh utama kita berenang ke tepi dan berusaha memahami apa yang terjadi. Dan pada saat yang sama, ia bertemu dengan seorang wanita mengaku bernama Deborah, lalu ada juga Daniel dan juga Hall. Awalnya Matt tidak percaya, tapi setelah dijelaskan, ternyata mereka semua adalah teman dari kekasih Matt, Jesse, yang sebelumnya hadir di pesta, tapi kini terlihat lebih muda. Hanya Jesse dan Antonio yang hilang, sehingga membuat Matt semakin cemas. Tokoh utama kita memutuskan untuk meninggalkan Deborah dan Daniel, lalu pergi bersama Hall yang merupakan seorang sejarawan untuk menyusuri dunia aneh bin asing ini. Dalam penjelajahan, mereka menemukan orang-orang lain yang baru saja tiba dan orang-orang yang sudah menjadi penghuni di sana, serta perangkat yang berisi makanan yang mana membutuhkan gelang untuk mengaksesnya. Ini membuat Matt teringat kembali akan gelangnya yang diambil oleh wanita misterius dan berpikir bahwa benda itu memiliki hubungan dengan tempat ini. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Tomoe yang tampak bingung dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah meninggal. Matt merespon dengan mengatakan bahwa tak ada yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian setelah memperhatikan, Hall menyadari bahwa gaya berpakaian Tomoe sangat kuno sehingga Tomoe mengaku bahwa diri berasal dari Kyoto sekitar 800 tahun yang lalu. Penjelasan ini membuat Hall semakin tertarik dengan asal-usul Tomoe. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Tomoe bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Padahal 800 tahun yang lalu, bahasa Inggris belum masuk ke Jepang. Tomoe tidak bisa menjelaskan karena dia hanya bermimpi dan seolah-olah belajar bahasa Inggris itu dari mimpinya. Ya, satu hal aneh lagi menambah daftar pertanyaan di dunia misterius ini. Saat melanjutkan, Matt bertemu dengan seorang gadis lemah yang makanannya dirampas. Jagoan kita segera bertindak, mendorong si pria jahat lalu mengembalikan kotak makan kepada gadis itu. Tiba-tiba Matt mendengar seseorang memanggil nama Jesse yang membuatnya segera mencari tahu. Matt bertemu dengan seorang pria bernama Richard Burton dan langsung menanyakan apakah mereka mencari Jesse yang sama, berharap bisa mengetahui keberadaannya. Namun Richard terlihat enggan memberi jawaban sampai akhirnya Matt memaksa. Akhirnya Matt dihajar hingga tumbang, dan Richard pun meminta Matt agar melupakan Jesse. Kisah menjadi gelap ketika Matt mengalami mimpi buruk tentang masa lalu. Ia saat itu sedang meliput suatu konflik di Chechnya, di mana banyak mayat korban perang di dekatnya, dan itu benar-benar mengerikan. Terbangun, Matt mendapati diri berada di dekat sesuatu sepertinya pria, tapi bukan manusia. Ketakutan dan kebingungan bercampur jadi satu, sehingga Matt pun bertanya siapa pria itu. Alih-alih memberikan jawaban, pria itu malah memperingatkan Matt agar menjauhi Richard dan mematuhi perintah dari apa yang
yang mereka sebut upper body. Suatu peringatan aneh yang membuat situasi semakin misterius dan penuh tanda tanya serta mengancam. Kemudian Matt dan orang-orang lain terus berusaha memahami kenyataan aneh dan membingungkan di tempat itu. Saat Matt mencoba mencari tahu lebih jauh tentang siapa pria misterius, tiba-tiba ia diserang oleh kekuatan tak dikenal. Bersamaan dengan itu, wanita yang pertama kali dilihat Matt ketika bangkit dari kematian muncul kembali. Ia memperingatkan Matt untuk menghentikan Richard dan mengabaikan perintah dari upper body karena mereka dianggap sebagai pengkhianat. Peringatan ini sangat bertolak belakang dengan pesan dari pria yang sebelumnya, yang baru saja disingkirkan. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, wanita itu menghilang dalam cahaya. Di tengah kejadian-kejadian yang membingungkan ini, bingung mulu bang, gimana dah? Ya, ceritanya memang penuh misteri, tapi seru. Ikuti terus ya. Lanjut. Jadi di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang membingungkan ini, Tomoe menemukan Matt sedang sendirian di hutan. Matt bertanya apakah Tomoe melihat sesuatu yang Matt lihat, tapi wanita itu mengatakan tidak melihat apa-apa. Pembicaraan mereka pun beralih ke masa lalu Tomoe, di mana wanita itu menceritakan bahwa ia menjadi biarawati karena jatuh cinta dengan seorang pria idaman. Sementara itu Matt juga bercerita tentang profesinya sebagai jurnalis, tapi bukan karena satu, melainkan banyak orang yang mendukung. Di tengah-tengah obrolan, Matt tiba-tiba melihat gadis yang bertanggung jawab atas ledakan di pesta. Gadis itu bersembunyi di balik batu, dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Matt mendatangi dan meluapkan perasaannya atas kehilangan besar yang disebabkan perbuatan gadis itu. You get over here! Matthew! Killed us! Tomoe kemudian mencoba menenangkan Matt dan mendekati si gadis untuk memahami alasan dibalik tindakannya. Sambil dirawat, gadis itu mengaku bahwa ia dijanjikan akan masuk surga sebagai imbalan jika melakukan kejahatan tersebut. Namun kini ia sadar semua itu hanyalah kebohongan dan ia pun merasa hampa karena tenggelam dalam dosa. Situasi pun semakin memburuk ketika kelompok yang dipimpin seorang komandan bernama Pizarro tiba-tiba datang dan mengepung Matt, Tomoe, serta semua orang yang ada di sana. Dengan cepat semua ditangkap dan dipaksa menyerah, lalu dijadikan tawanan sekaligus budak oleh pasukan Pizarro. Peristiwa ini menambah lapisan baru dalam dunia yang sudah sangat rumit dan misterius ini. Ya, cerita berlanjut dengan tragedi. Daniel tewas dihabisi dalam suatu perundingan. Tidak hanya Richard, bahkan beberapa penyintas lainnya kini bergabung menjadi tentara dan mengenakan seragam seperti simbol kesetiaan baru mereka. No, you will be slaughtered! Di tengah kekacauan ini, Matt mendorong teman-temannya untuk membuat rencana pelarian. Ia menyebut akan ada kapal yang datang dan mengusulkan agar memanfaatkannya untuk melarikan diri dari situasi buruk ini. Namun, rencana itu gagal ketika pasukan Pizarro menangkap Matt, membuat kelompoknya kehilangan pemimpin dan menjadi rentan. Sementara itu, Matt mendapati diri ditahan, yang mana ternyata bersama Simon, seorang sahabat, teman seperjuangan sekaligus kameramen yang sampai saat ini masih selamat. Pertemuan itu memberi secercah kebahagiaan di tengah kondisi genting. Matt yang sangat ingin tahu segera menanyai Simon. Simon pun mengungkap bahwa 6 tahun telah berlalu sejak insiden ledakan di Singapura, sebuah kenyataan yang mengejutkan Matt. Ketika Matt bertanya soal Jesse, Simon mengatakan bahwa terakhir kali melihat Jesse adalah saat mereka dikejar oleh Richard. Ia bahkan mengaku bahwa diri dihabisi oleh Richard dalam pengejaran itu dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada Jesse setelahnya. Sementara itu, teman-teman Matt akhirnya bertemu dengan Antonio yang berpura-pura menjadi prajurit Pizarro demi bertahan hidup. Mereka terus bekerja keras untuk menjalankan rencana pelarian. Sayangnya, upaya tersebut diketahui oleh Richard dan mereka pun ditangkap. Richard merasa penasaran karena Matt tidak memakai gelang yang merupakan simbol kendali dunia ini. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menghabisi Matt. Richard menduga bahwa Matt mungkin tahu sesuatu soal caregiver, makhluk misterius yang mengawasi dunia ini. Meski Pizarro ingin segera mengeksekusi, Richard memutuskan tetap mempertahankan nyawa Matt. Dan sebagai gantinya, dia mengurung Matt di dalam tahanan khusus. Dalam kesendirian itu, Matt mulai dihantui kenangan traumatis sebagai mantan jurnalis atau reporter perang yang membuatnya sulit tidur. Jadi ceritanya masih di Chechnya. Matt dan Simon memutuskan untuk meliput, tapi tiba-tiba terjadi ledakan akibat rudal. Keadaan semakin kacau ketika Simon ditembak, sehingga keduanya pun sepakat kabur menggunakan mobil. Dan dalam kepanikan tersebut, Matt tidak sengaja menabrak seorang gadis hingga tewas.
Di tengah penderitaan, wanita misterius kembali datang menemui Matt dan kali ini membawa pesan penting meminta Matt untuk mencari Jesse. Ia juga menyebut bahwa ada seseorang bernama Sam yang sedang menunggu di sungai dan mendesak Matt untuk segera menemuinya. Kemudian si wanita kembali menghilang dalam cahaya menyilaukan. Matt merenungkan ucapan si wanita dan menyebut nama Sam dengan pelan. Kebetulan penjaga mendengar dan langsung menyeret Matt keluar dari sel menuntut penjelasan bagaimana Matt bisa mengenal Sam. Di saat-saat krusial, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gadis penyebab ledakan di Singapura datang, menyerang penjaga dan menyuruh Matt kabur. Namun sayangnya gadis itu tewas dihabisi dan prajurit Pizarro datang, sehingga Matt pun segera berlari sekuat tenaga menuju sungai demi membebaskan diri. No! Ketika nyaris mencapai sungai, Matt diselamatkan oleh beberapa tentara yang dipimpin oleh Yosef, lalu segera membawanya naik perahu. Berkat bantuan itu, ia berhasil lolos dari kejaran prajurit Pizarro. Tak lama kemudian, Matt pun dibawa naik ke kapal Sam. Sosok wanita misterius atau mereka menyebutnya caregiver kembali muncul di hadapan Matt. Ia mengungkapkan keinginan agar Richard dihabisi, namun Matt dengan tegas menolak menjalankan perintah, apalagi melakukan pembunuhan. Ia membuat sang caregiver pergi dan kini Matt pun menjadi bingung. Beralih ke daratan, terjadi pemberontakan besar. Orang-orang yang diperbudak Pizarro mulai melawan. Tomoe dengan kemampuan berpedang yang luar biasa memimpin serangan terhadap pasukan Richard bersama para pejuang lainnya. Richard yang melihat kapal Sam mendekat di sungai segera memberi aba-aba kepada pasukan untuk bersiap menghadapi pertempuran. Konflik pun memuncak dan perlahan kekuatan mulai berpihak kepada para budak. Dengan tekad kuat, mereka berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan Pizarro dan merebut kemenangan. Matt dan Sam pun ikut bertempur, berkontribusi besar dalam kemenangan tersebut. Namun setelah pertempuran, Richard tak ditemukan. Ia berhasil kabur sebelum ditangkap. Tak lama berselang, suasana menjadi tegang saat Sam, Matt, dan kelompok bersiap untuk berlayar. Secara tiba-tiba, mereka berhadapan dengan Richard yang sedang menyandera Hall. Suatu momen yang tidak disangka-sangka, Richard melepaskan tembakan ke Sam dan Matt sambil mencaci, mengungkapkan bahwa Jesse, kekasih Matt, telah jatuh cinta pada pria lain di dunia ini, dunia yang mereka sebut River World. Son of a bitch! Richard pergi dengan kapal Sam setelah mengusir Simon, Tomoe, dan seluruh awak kapal lainnya. Kekasih Sam, Allegra, yang ternyata masih ada di kapal ingin menyelamatkan diri. Jadi ia memohon ampun agar diizinkan berada di kapal. Ditampilkan juga ternyata masih ada kru Sam, seorang ahli mesin bernama Amali, dan Antonio di bawah dek selama konfrontasi. Setelah serangan, Simon dan Tomoe merasa hancur karena tak bisa menemukan Matt di sungai. Tomoe bahkan mengakhiri segalanya karena menganggap diri telah gagal melindungi Matt. Momen ini menunjukkan betapa putus asanya mereka dan betapa rumitnya situasi yang dihadapi. Sementara itu, para caregiver yang oleh Richard disebut iblis dan menjadi musuh dalam upaya untuk mengakhiri siklus kebangkitan ikut campur membantu Matt. Mereka membaringkan tubuh tokoh utama kita di atas sebuah mesin khusus yang dirancang untuk memanipulasi pikiran, yang mana Matt dibuat mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam ingatan, suatu kenangan menyakitkan tentang Jesse. Ya, Matt harus berjuang menerima kenyataan ini. Jesse, wanita yang dicintai Matt, menjalin hubungan cinta dengan musuh besarnya, yaitu Richard.
Setelah pengungkapan itu, para caregiver meninggalkan Matt di atas mesin dan memberitahu bahwa ia akan tetap bebas selama Richard masih melanjutkan rencana untuk menghancurkan River World. Tak lama kemudian, caregiver wanita membangkitkan Tomoe dan memberikan instruksi untuk menyelamatkan Matt. Hal ini menjadi awal bagi suatu pertemuan. Ya, akhirnya Matt bertemu kembali dengan Jesse yang kini menjadi tahanan. Jesse, is that really you? Dengan berat hati, Jesse mengakui kebenaran atas perkataan para caregiver. Wanita itu menjelaskan bagaimana rasa kesepian yang mendalam selama berada di Riverworld membuatnya menerima bantuan dari Richard. Jesse pun meminta maaf kepada Matt yang berusaha untuk tidak berlarut-larut dalam masa lalu dan memilih fokus pada pertemuan saat ini. Sayangnya, pertemuan tak berlangsung lama, bahkan bisa dibilang cukup singkat, karena tiba-tiba Jesse diseret pergi oleh entitas tak dikenal, meninggalkan Matt sendirian yang berteriak penuh kepedihan. Leave her alone! Help! No! Momen-momen selanjutnya adalah perjuangan. Para karakter bersatu untuk menghentikan rencana Richard mengakhiri dunia. Tomoe mengikuti arahan dari caregiver wanita bergabung dengan Matt dalam sebuah misi penting memburu Richard. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan bersama-sama, memperlihatkan keteguhan dan semangat pantang menyerah. Di sisi lain, Richard dan para pengikutnya mengetahui tentang dua anak buah Sam yang masih tersisa di kapal. Keduanya tertangkap saat berusaha mengambil alih sumber energi yang ada di kapal. Richard segera mengetahui upaya pelarian mereka sehingga berhasil menghadang, lalu memaksa mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju wilayah baru yang benar-benar asing. Saat Matt dan Tomoe bergulat dengan tugas berat untuk mencapai kapal Richard yang berjarak bermil-mil, Matt mulai merasa frustasi, mengungkapkan bahwa semua ini hanya omong kosong. Pada momen ini, sang caregiver kembali muncul dan memberikan informasi tentang lokasi Richard serta menunjukkan balon udara atau Zeppelin. Seketika semangat mereka bangkit karena caregiver menghadirkan solusi atas salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi. Mereka pun kemudian memperkenalkan diri pada pemilik Zeppelin, Ludwig, dan pilotnya Eddie yang senantiasa membantu karena menyukai petualangan, dan membantu tim Matt dianggap sebagai petualangan baru. Di saat yang sama, kelompok Sam tengah berjuang menaiki gunung dalam kondisi lelah, tanpa makanan dan tanpa air. Sangat disayangkan, kondisi yang lemah itu membuat Hall tergelincir dan jatuh. Lalu, saat benar-benar merasa putus asa, Yosef meyakinkan para rekan bahwa Allah akan memberikan pertolongan yang mungkin membuat mereka bisa terbang. Sam tertawa dan menganggap komandan tempurnya sedang berhalusinasi, namun Simon membenarkan pernyataan Yosef karena dari kejauhan mereka melihat Zeppelin yang semakin mendekat. Ya, mereka semua pun naik ke dalam sehingga bergabung kembali dengan tim Matt, dan kini mereka berencana untuk mengejar Richard melalui jalur udara. Dalam perjalanan, mereka membicarakan tentang Riverworld yang misterius. Ludwig mengaku telah melakukan petualangan selama bertahun-tahun dan memperkirakan bahwa Riverworld 100 kali lebih luas dibandingkan dengan planet Bumi. Namun apa yang terjadi dengan Bumi dan apakah mereka semua sebenarnya sudah mati? Hal ini sebenarnya masih menjadi misteri, namun entah bagaimana Ludwig mendapatkan informasi bahwa planet Bumi telah hancur, yang mana kemungkinan besar akibat invasi alien. Setelah menemukan lokasi kapal yang dirampas oleh Richard, kelompok Matt bersiap untuk konfrontasi. Richard yang tidak menyangka bahwa kedatangan kelompok Matt begitu cepat, merasa panik dan segera memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menembak Zeppelin, sementara sebagian lain membantu Richard mengumpulkan benda penting dari kapal. Rocket! Sebagian besar kelompok Matt berhasil selamat. Di ruang makan, Sam menemukan anak buah Richard yang sudah terkapar tak bernyawa. Ternyata itu adalah ulah Allegra yang dengan bangga mengaku telah mencampur racun ke makanan. Keadaan kini berbalik, grup Matt lebih unggul. Sayangnya, Zeppelin yang mereka tumpangi terbakar dan meledak akibat menahan gempuran anak buah Richard, sebuah pemandangan yang disaksikan langsung oleh mereka yang berada di kapal. Is this gonna end?
Memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Richard dan sisa-sisa pengikutnya melarikan diri menggunakan perahu kecil. Setelah diberitahu Tomoe, kelompok yang berada di darat segera mengalihkan perhatian mereka dari insiden ledakan pesawat ke pengejaran Richard. Terjadi adegan kejar-kejaran yang menegangkan, di mana Matt dan Tomoe menemukan Simon yang tergeletak dalam kondisi sekarat karena gagal saat melompat dari Zeppelin jatuh. Tapi Simon meminta Matt untuk melanjutkan pengejaran, mencegah Richard dan tindakan destruktifnya lebih penting karena suka tidak suka, Riverworld kini adalah rumah baru umat manusia. Pengejaran tersebut membawa Matt dan Tomoe ke sebuah gua. Sangat disayangkan, Tomoe secara tragis terkena tembakan dari salah satu anak buah Richard. Dilanda kesedihan, Matt memeluk tubuh Tomoe hingga akhirnya wanita itu menghembuskan nafas terakhir setelah meminta Matt untuk terus berjuang. Matt menuruti saran Tomoe, melanjutkan hingga menemukan sesuatu yang bercahaya yang membuat Matt berteleportasi ke lokasi Richard, ke sebuah bangunan mirip kuil di atas gunung. Keduanya terlibat duel sengit dan sangat intens yang berakhir dengan Matt berhasil menumbangkan Richard. Di saat yang sama, Jesse muncul secara tak terduga sambil berteriak histeris mencoba menghentikan Matt agar tidak menghabisi Richard. Matt yang patah hati dan bingung oleh tindakan Jesse langsung menghadapinya. Tokoh utama kita bertanya kenapa Jesse mau membantu tujuan Richard yang menghancurkan satu-satunya dunia yang tersisa bagi mereka. Sebelum Matt mendapat jawaban, Richard tiba-tiba bangkit dan mengaktifkan suatu alat yang sebelumnya adalah sumber energi kapal Sam, merupakan fusi nuklir. Tiba-tiba sebuah pesawat datang yang mana Richard meyakini bahwa pencipta Riverworld ada di dalamnya. Pria itu terus menantang agar sang pencipta turun tangan, mengabaikan peringatan dari Matt dan juga Jesse. Akhirnya, karena tak mendapat respon, Richard pun mengambil fusi nuklir dan melompat ke arah pesawat untuk menghantamkannya. Seluruh dunia diselimuti cahaya menyilaukan, dan ketika cahaya itu mereda, Matt dan Tomoe bangkit dan saling menemukan satu sama lain di tepi sungai. Tak lama kemudian, mereka melihat Sam mendekat dengan kapal kesayangannya, jadi Matt dan Tomoe pun segera naik ke kapal sehingga berkumpul kembali dengan para sahabat. Sang caregiver kemudian muncul di hadapan Matt dan memberitahu bahwa tindakannya secara tidak langsung telah menyelamatkan Riverworld. Meskipun Matt masih belum yakin sepenuhnya dengan peran yang dijalani, bahkan tidak menyangka keputusan-keputusan yang diambil ternyata membawa dampak besar. Film pun ditutup dengan menampilkan Matt dalam upaya terakhir untuk menemukan petunjuk. Ya, Matt masih belum menyerah dan bertanya kepada sang caregiver tentang keberadaan Jesse. Sayangnya kali ini caregiver tidak memberikan jawaban. Matt pun hanya bisa pasrah. Meskipun demikian, tokoh utama kita masih menyimpan harapan dan kembali bergabung bersama teman-teman seperjuangan, siap untuk memulai babak baru dari kehidupan luar biasa mereka setelah kematian. Adegan lainnya juga menampilkan para tokoh yang terlihat di suatu ruangan dingin menanti proses dibangkitkan. Di antara mereka ada Jesse dan juga Richard. Ini mengisyaratkan adanya siklus kehidupan dan kelahiran kembali yang terus berulang di Riverworld. Dan tamat 2010, di tengah gelombang film-film bertema kehidupan setelah kematian dan dunia paralel, film ini hadir sebagai sebuah kisah fiksi ilmiah yang unik dan penuh daya hayal. Buat yang belum tahu, film ini merupakan adaptasi longgar dari seri novel ikonik karya Philip Joseph Farmer yang pertama kali dikenal lewat buku berjudul To Your Scattered Bodies Go, rilis pada tahun 1971. Novel ini kemudian dikembangkan menjadi rangkaian kisah yang lebih luas yang dikenal sebagai series Riverworld. Saya yakin pasti banyak yang masih bingung karena bukan hanya di alur cerita, tapi bahkan di filmnya sendiri penjelasannya sangatlah minim. Oleh karena itu, akan saya kutip sedikit dari buku yang mungkin membuat teman-teman cukup tercerahkan.
Jadi ceritanya bermula dengan berakhirnya seluruh kehidupan di planet bumi. Umat manusia tanpa terkecuali dari berbagai zaman dan budaya telah meninggal dunia. Namun secara misterius, mereka kemudian dibangkitkan kembali di sebuah dunia asing yang tak dikenal. Ya, jadi kesadaran dan tubuh mereka yang baru dipindahkan ke sebuah planet buatan oleh makhluk superior yang disebut Ethels dalam sebuah eksperimen besar yang bertujuan untuk mengamati sifat, perilaku, dan potensi moral manusia jika diberi kesempatan hidup kedua di lingkungan yang sangat berbeda. Terus planet bumi gimana, Bang? Oke, planet bumi sendiri dalam cerita ini sudah tidak lagi dihuni dan tidak memainkan peran dalam kelanjutan umat manusia. Bukan karena kehancuran besar atau bencana kosmik, tetapi karena secara diam-diam telah ditinggalkan. Umat manusia dipindahkan sepenuhnya ke dunia baru, meninggalkan bumi sebagai tempat yang kini tak lagi berfungsi sebagai rumah mereka. Planet baru ini sepenuhnya berbeda. Permukaannya hanya terdiri dari satu sungai raksasa yang membentang dari hulu ke hilir tanpa ujung. Seluruh daratan terbentuk mengikuti aliran sungai tersebut, membentuk lembah, daratan, dan tebing di sepanjang jalur air yang menjadi nadi kehidupan dunia ini. Tempat itu kemudian dikenal sebagai River World. Karakter utama dalam buku adalah Sir Richard Francis Burton, seorang penjelajah asal Inggris yang memang merupakan tokoh nyata dalam sejarah. Setelah dibangkitkan di Riverworld, Richard segera menyadari keanehan dunia ini dan mulai mencari jawaban. Dorongan intelektual dan rasa ingin tahu yang kuat membuatnya menjadi pusat narasi. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai sosok dari sejarah dunia seperti Hermann Göring, Alice Liddell, dan tokoh-tokoh dari zaman kuno maupun modern yang kini harus hidup berdampingan tanpa memandang waktu asal mereka. Dunia Riverworld, meskipun tampak damai karena tidak ada kelaparan atau penyakit, tetap menyimpan konflik. Semua manusia di sana diberi kebutuhan pokok secara otomatis melalui alat bernama Grail, dan kematian bersifat sementara karena setiap individu akan dibangkitkan kembali di lokasi lain sepanjang sungai. Namun hal ini tidak menghapus sifat alami manusia. Kekuasaan, iri hati, ambisi, dan kekerasan tetap muncul. Sistem ini dijaga dan diamati oleh para Ethels yang sesungguhnya menjalankan sebuah eksperimen besar terhadap umat manusia. Eksperimen itu bertujuan mengamati apakah manusia mampu berubah dan berkembang menjadi makhluk spiritual yang lebih tinggi jika dibebaskan dari penderitaan dan kematian. Konflik semakin memanas dengan hadirnya tokoh-tokoh antagonis seperti Milton Firebreast, seorang ilmuwan yang dulunya bekerja sama dengan para Ethels, tetapi kemudian memiliki agenda tersendiri untuk mengambil alih sistem Riverworld. Ia menyimpan ambisi untuk mengendalikan dunia baru ini dan memanipulasi manusia yang dibangkitkan demi tujuannya sendiri. Konflik antara Richard dan Milton pun menjadi pusat dari pertarungan ideologis dan moral tentang apa yang seharusnya menjadi masa depan umat manusia. Salah satu pertanyaan besar yang terus menghantui para karakter adalah mengapa mereka dibangkitkan, siapa yang mengatur ini semua, dan apakah mereka benar-benar bebas. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong Richard dan kelompoknya untuk menjelajahi sepanjang sungai, menghadapi tantangan, membangun aliansi, dan perlahan-lahan mengungkap kebenaran di balik Riverworld yang pada akhirnya juga menjadi cerminan tentang apa arti menjadi manusia dan apa yang terjadi jika seluruh umat manusia diberi kesempatan kedua. Terus Matt, Tomoe, dan Sam mana, Bang? Oke, jadi mereka adalah karakter-karakter orisinal yang tidak berasal dari novel. Mereka diciptakan khusus untuk adaptasi film, kemungkinan besar demi menghadirkan tokoh baru yang lebih mudah dikaitkan dengan penonton modern dan memberikan sudut pandang yang segar bagi cerita yang sangat kompleks, gitu. Menurut saya, film ini menggambarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih misterius dan penuh ujian. Dunia setelah mati dalam kisah ini bukan surga atau neraka, melainkan sebuah planet buatan, tempat di mana seluruh umat manusia dari berbagai zaman dibangkitkan kembali untuk diuji ulang, tanpa memandang asal-usul, budaya, atau keyakinan. Dari sana kita belajar bahwa setiap manusia sebenarnya diberi kesempatan kedua, dan bagaimana mereka menggunakan menjadi penentu arah hidupnya. Ada yang memilih menjadi tiran, ada yang berjuang untuk kebaikan, dan ada pula yang tenggelam dalam rasa putus asa. Pelajaran penting juga muncul dari karakter Matt yang meski mengalami kehilangan, pengkhianatan, dan dilema moral, tetap berpegang pada prinsip untuk tidak membunuh dan tidak menyerah pada kebencian meski godaan balas dendam sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan moral dan kemanusiaan justru paling terlihat ketika seseorang berada di tengah kekacauan.
Di sisi lain, cerita ini juga menyampaikan bahwa cinta, jika tidak dibangun dengan rasa percaya dan keteguhan hati, bisa berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Hubungan Matt dan Jesse adalah contoh nyata ketika terpisah dan berada dalam tekanan dunia yang keras, membuat cinta itu berubah. Namun, lebih dari sekedar cinta atau konflik, pesan moral yang paling kuat adalah bahwa kebaikan, harapan, dan pencarian akan kebenaran tetap relevan dalam kondisi apapun. Film ini menunjukkan bahwa kemanusiaan sejati justru teruji dalam keadaan paling ekstrim, bukan ketika semuanya mudah, tapi saat pilihan menjadi rumit dan kebenaran sulit ditemukan. Dalam segala kebingungan dan keraguan yang dihadapi para karakternya, film ini mengajak penonton untuk merenung apakah kita mampu mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan saat dunia berubah total, dan apakah kita bisa tetap memilih jalan kebaikan meski tidak ada yang menjanjikan kemenangan. Pada akhirnya, film ini adalah kisah tentang bertahan sebagai manusia, bahkan ketika kehidupan itu sendiri telah berubah total. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!